Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman dengan Dukun Mobil Nono. Di kesempatan kali ini saya akan mencoba mereview mesin Panther 23 yang baru saja saya rakit kemarin. Ceritanya mesin ini baru saja saya turunkan karena ngobos parah. Sebenarnya sebelum saya turunkan mobil ini mesinnya telah turun mesin lebih dulu teman-teman di suatu tempat, tetapi tidak berhasil. Beliaunya kurang puas dan akhirnya meminta saya untuk mengecek ulang. Maaf ya, ini sengaja saya review, bukan menjatuhkan suatu pihak tertentu, tapi biar kita sama-sama belajar ya. Ini kerusakannya kenapa setelah diturunkan kok malah semakin ngobos. Ngobosnya seperti ini teman-teman. Nah, jadi kondisinya seperti ini ya teman-teman. Asap dari buangannya ini seperti ini. Pada saat stasioner ini mengeluarkan asap yang lumayan tebal seperti ini. Kalau dibandingkan dengan asap knalpot, ini tebalnya asap knalpot itu separuhnya buangan ini. Jadi pada saat stasioner pipa buang ini mengeluarkan 2 kali asap knalpot. Maka dari itu saya bisa mengatakan kalau ini ngobos teman-teman. Itu kondisi asap yang seperti itu mobilnya belum dikendarai loh, masih dipanasi selama sekitar 5 menit. Itu kalau sudah dikendarai jalan selama 15 menit lebih, setengah jam, itu asapnya malah luar biasa lagi, lebih tebal lagi. Jadi maka dari itu owner kurang puas karena ya sudah keluar biaya banyak, buang waktu tapi hasilnya tidak maksimal, dan akhirnya ya dibongkar ulang. Daripada nggak puas, lebih baik dibongkar ulang. Dan ini kemarin sudah saya bongkar dan saya teliti, ternyata seperti ini teman-teman. Nah begini teman-teman, ini silinder head sudah saya lepas dan sudah kelihatan silinder sama pistonnya. Nah di sini kelihatan kalau linernya itu gesekannya nggak merata ya sama perseker. Ini sampai belang-belang begini, berarti kalau belang-belang begini ini indikasi ada ring shaker yang tidak menyentuh sama silinder sama liner. Kalau menyentuh semua itu kilaunya rata, nggak belang-belang seperti itu. Nah ini seperti ini kan kalau ini yang agak rata ya. Nah agak rata, tapi ini yang lumayan belang-belang yang ini. Dan kalau yang ini belang-belangnya parah teman-teman, parah sekali kalau yang ini. Ini kan sudah saya lepas linernya, kemarin kan sudah saya turunkan bloknya, terus saya lepas linernya satu-satu. Emang seperti ini ya, parah sekali ini. Ini kan ring shaker nggak menyentuh, ini banyak yang nggak nyentuh seperti ini belang-belangnya. Padahal kalau menyentuh semua itu nggak seperti ini belang-belang, makanya itu asapnya sampai brojol 50% itu karena yang brojol ngobosnya juga 50%. Makanya itu sangat mengganggu sekali sehingga diturunkan kembali mesinnya. Ini yang paling parah ini di silinder nomor 2. Seperti ini. Ini liner di silinder nomor 2 yang seperti belangnya banyak ini di nomor 2. Yang lainnya ya nggak terlalu belang-belang tapi ya juga belang-belang. Tapi yang paling parah ya bagian yang nomor 2 ini sangat parah. Padahal ini linernya baru gres yang harga 1.500.000 itu kualitasnya sebenarnya sudah oke punya sebenarnya. Ini seperti ini. Gesekannya nggak rata ya, sangat tidak rata. Liner baru tetapi dipakai 5.000 kilo sudah ngobos dan ndak selesai, tetap ngobos terus, nggak sembuh. Ini coba kita bandingkan dengan liner copotan bekas pakai. Yang ini udah kepakai lama, sudah lama sekali. Kalau rata kan seperti ini ya, ausnya kan hampir bersamaan, harusnya seperti ini. Ini walaupun tidak terlalu rata tapi ini masih jauh lebih rata daripada yang tadi. Jadi kalau kilau hampir kilau semua itu kan kelihatan kalau yang kilau sama yang nggak kilau. Yang kilau itu kena perseker, sedangkan yang nggak kilau itu nggak kena perseker, itu kan habisnya rata. Terus ini kenapa teman-teman? Liner baru ya. Ini liner baru tapi kok ausnya nggak rata seperti ini. Pasti ada suatu kesalahan mengapa sampai nggak bisa rata seperti ini. Pasti ada kesalahan karena ini linernya baru, harganya 1.500.000 itu walaupun bukan original itu sudah lumayan, karena yang ori itu harganya per biji saja itu
berapa biji? 850 kalau nggak salah, yang ori seperti bawaan mobil itu. Terus kenapa liner baru kok dipasang sampai belang-belang seperti itu? Ini kemarin saya menemukan permasalahannya seperti ini. Seperti ini loh teman-teman. Ini pemasangannya liner dengan cara dilem. Ini dikasih lem besi. Lem besi yang diaduk itu loh. Apa namanya? Lem plastik ya itu namanya. Maka dari itu akhirnya mengganjal. Akhirnya bergelombang-gelombang linernya. Alasannya apa kok dikasih lem? Katanya ownernya karena linernya ini katanya bintik-bintik ada semacam keropos kecil-kecil gitu loh. Tapi sebenarnya menurut saya itu nggak masalah, nggak perlu dilem. Karena apa? Liner Panther itu sebenarnya kan tebal toh, lumayan tebal. Jadi kalau dimasukkan ke dalam silinder, walaupun ada keropos sedikit bintik-bintik, itu nggak akan bisa bentuk liner nanti mengikuti bintik-bintik tadi, nggak akan bisa. Jadi liner itu dipasang itu harus bersih tanpa lem, walaupun ada luka-luka sedikit di silinder itu nggak masalah, nggak apa-apa. Yang penting jangan dilem seperti ini. Kalau dilem ya hasilnya seperti itu teman-teman, pasti mengganjal, pasti seperti itu. Akhirnya gagal total seperti ini. Akhirnya kemarin itu bloknya saya poleskan teman-teman. Jadi nggak saya pasang langsung karena saya khawatir kalau banyak ganjal-ganjal lem tadi nggak bisa bersih total. Dan ini saya poleskan biar yakin kalau bentuknya silinder 100%, biar demi keamanan. Ongkosnya moles 250.000. Daripada ragu-ragu ya ini dipoles saja biar yakin, terus dipasang liner yang baru. Kemarin ini sudah saya pasang dengan liner yang baru yang harganya 1,5 juta, sama dengan yang baru saja dilepas kemarin. Ini celah perseker saya coba sekalian, celahnya ketemu 0,4, nggak masalah, ukuran segitu ini masih rapat kok. Tapi kalau mobil lain ya nggak sama, speknya nggak sama. Kalau Ford Ranger kemarin ketemunya 0,25, rapat sekali. Kalau Panther 0,4 ini masih oke lah. Ini liner baru, ring seker yang baru. Insya Allah ini besok mesin ini saya naikkan dan tunggu saja hasilnya teman-teman. Nanti pasti akan saya ulas kembali di channel ini. Gimana hasilnya saya ulas di sini. Bahkan sampai proses awal, sampai merakit, perbaikan, sampai menghidupkan kembali itu akan saya videokan secara lengkap. Jadi jangan khawatir, ikuti terus perkembangannya. Stay tune di channel Dukun Mobil Nono untuk mendapatkan tips-tips terbaru dari kami. Semoga ini bisa bermanfaat teman-teman. Sampai jumpa.